setiap detik, setiap nafas itu sangat pengharapan besar bagi kami. Kegagalan relawan dan juga driver ambulan dan juga tim medis yang di ambulan itu membawa pasien sampai ke rumah sakit dengan selamat. Ke sana Mbak. Bahkan sampai saturasi oksigennya kita pun dikasih tahu, misalnya saturasinya rendah. Kita dikasih tahu, Mas, tolong ya ini saturasinya rendah. Jadi kita harus lebih cepat sampai tujuan gitu. Jadi saya juga punya ancer-ancer. Ini saya ambil jalur yang mana? Gitu. Jadi saya harus lebih cermat juga menentukan jalur. Terus kita juga harus ingat juga status pasien merah nih, kayak gitu. Banyak kejadian juga pasien meninggal di jalan dan kita walaupun bukan keluarga, walaupun kita bukan saudara, tapi kita bisa menangis bersama, merasakan kesedihan itu. Kita gagal, maksudnya gagal dalam untuk memperjuangkan ke sana, gitu. Tapi bukan berarti kita gagal langsung down, enggak. Gitu. Kita belum berhasil sananya. Nah itu sebenarnya menjadi hal yang kesedihan terbesar bagi kami. Di dunia ini banyak orang-orang baik, tapi bila kamu tidak menemukan satu di antaranya, maka jadilah salah satunya. Nama saya Ferry Tambu Bulon, profesi saya salah satu karyawan di salah satu perusahaannya, karyawan swasta. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Suryadi atau biasa dipanggil Bule, anggota dari Indonesian Escorting Ambulan wilayah Jakarta Utara. Saya Denny Fitra Ramadan. Kegiatan saya setiap harinya saya kuliah di semester akhir. Terbentuknya IEA itu awalnya di tahun 2017. Itu karena dari pengalamannya founder kami, Pak, Mas Om Nova, gitu kan. Saat itu dia selalu melihat ambulans yang terjebak di dalam kemacetan. Di kemacetan yang benar-benar kredit, yang susah keluar, mereka banyak warga yang udah bunyi sirine pun mereka cuek, gitu kan, nggak ada ngaruh apa-apa. Terus banyak kejadian pasien meninggal di jalan. Jadi dari situ terketuk hati founder kita. Nah, kita di Indonesia sendiri itu ada di Pulau Sumatera, ya, dari Lampung sampai ke Aceh itu ada, gitu. Terus Pulau Jawa dari paling barat sampai ke paling timur kita ada, ya juga. Sama di Bali kita ada, Kalimantan dan Sulawesi, seperti itu pergerakannya. Anggota saat ini kurang lebih sekitar 2000-an. IEA, Indonesia Escorting Ambulance, itu mempunyai legalitas sudah terdaftar di Sekretariat Negara. Bahwa kita ini organisasi resmi. Kita sudah resmi, sudah sah, sudah diakui, diketahui, dan bayar pajak juga, gitu kan. Kita membayar pajak setiap tahunnya bahwa kita itu organisasi yang resmi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan udah berkumpul di sini. Semoga apa yang kita lakukan tadi itu bisa jadi penambahan kepercayaan warga masyarakat bahwa kita bukan sembarangan organisasi, bukan hanya sekedar main-main, tapi kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, kita memberikan hasil positif bagi mereka, kita bisa menjadi perpanjangan apa maksud baik kita, baik hati kita yang dilakukan untuk masyarakat, ya. Seperti itu. Terima kasih banget di dalam segala kegiatannya. Dari kebaikan ketulusan hati kita, niat baik kita pasti akan menghasilkan yang baik juga, ya. Kalau nggak resmi kita nggak berani kerjasama dengan instansi-instansi kebencanaan, ya, contohnya dengan instansi pemadam kebakaran, gitu kan, instansi dengan Basarnas, instansi dengan pihak kepolisian atau dengan yang berkaitan lainnya, gitu. Kalau kita nggak resmi, kita akan takut. Nanti disusun, jadi yang pakai HT ada yang di depan satu, ada yang di belakang biar nggak ketinggalan. Jadi nanti
rapih gitu, biar nggak mencar-mencar. Jadi kalau misalnya padat banget, ini mobil nih 2, kita masuk gini. Soleh di kiri atau Om Wisnu yang di kiri, pokoknya kanan kiri salah satu masuknya bareng. Kalau emang muat berdua, kalau nggak muat Om Soleh dulu, baru Om Wisnu ngebelah, baru gue lewat tengah. Awalnya saya gabung itu sejak tahun 2017 kurang lebihnya, 2017 akhir. Latar belakang saya gabung awalnya saya melihat ada ambulans, sering lihat ambulans itu kejebak macet, terus dia udah nyalain sirine kenceng tapi kayak orang pada biasa aja. Terus saya coba sebelum masuk IEA, saya coba untuk bantu sekedarnya. Bang, kita lewat sana aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Mas. Pengalaman yang menarik sih cukup banyak Mas sebenarnya. Salah satunya itu yang saya kawal terakhir itu pasiennya meninggal di jalan, itu cukup menarik juga. Itu saya mendapat infonya dari drivernya. Pas sampai IGD-nya itu dia udah nggak ketolong, dia bilang gitu Kak. Sangat macet sekali. Ketemu saya di Kelapa Gading, saya tanya mau tujuan kemana, ke RS Polri kata dia. Ternyata jalur bawahnya itu padat sekali dari mulai flyover ITC Cempaka Mas sampai Keramat Jati itu bener-bener macet sekali. Sampai sana masih ada denyut nadi, tapi pas masuk IGD pas sudah ditangani itu nggak ketolong sama. Jadi pas saya review ulang video saya yang saya rekam, ternyata memang jalannya padat dan ambulans masih belum jadi prioritas gitu Mas. Di lampu merah misalnya sudah dengar sirine, orang pada nengok doang. Orang cuma pada nengok, ada ambulans, tapi bukannya maju, depannya kosong. Itu sangat-sangat sedih sih sebetulnya. Cuman karena kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, akhirnya ya sudah gitu. Kita bisa evaluasi lain waktu, bisa dibagi berapa orang kalau misalnya melakukan pengawalan seperti itu lagi gitu. Untuk di wilayah Jakarta Utara sekarang sudah ada 21 anggota, yang 20 dari laki-laki dan 1 Sri Kandi. Dan untuk profesi mereka ada yang dari pedagang, pegawai swasta, dari ojek online, dan ada dari juga security-nya. Assalamualaikum. Ya, salam. Bang Yadi ya? Lamsar? Ya. Bang, itu rencana rujuk jam 10 udah jalan? Ya, ini sekarang saya mau ini. Oh, mau prepare? Iya, LB nih. Oh, LB. mau tujuan kemana Bang? Oh, tujuannya kemana nih? Oh, masih nunggu konfirmasi dari rumah sakit ya? Iya. Oh, kalau nanti tujuannya sudah didapatkan, kirim ke saya Bang ya. Nanti biar Rujuk LB. Iya. ya nanti biar dipandu Bang kalau udah ada ACC dari rumah sakit. Oke, siap. Puncak-puncak wabah seperti bulan kemarin ya, itu trafiknya bisa dari 5 permintaan sampai 11 permintaan. Sampai malam pun kita biasanya dapat untuk pengawalan ke TPU Rorotan. Masuk. Biasa aja kali. Biasa aja. Biasa. Nanti ada bakso ya, no? Oh, di depan aja ntar. Iya, depan aja. Ayolah, Maju, Den. maju. Gue di sebelah kiri lo. Awas lo Bang. Awas. Sebelum pandemi kita sehari itu eskortnya ada sekitar 3 sampai 5 untuk trafiknya. Setelah pandemi jadi lebih banyak. Sekarang ada ke TPU dan juga ke Wisma Atlet. Lebih banyak sih ke Wisma Atlet dari beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta Utara, termasuk dari RSUD Tugu Koja dan RS Koja. Itu mereka ada yang ngerujuknya ke Wisma Atlet dan juga ada RSCM. Apabila nanti kita keluar dari rumah sakit di wilayah Jakarta Utara,
kita estafet dan berkoordinasi dengan wilayah lain seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Kalau tantangannya sih dari pengendaranya ya. Terlebih di sini di wilayah Jakarta Utara lebih banyak mobil-mobil kontainer dan mobil-mobil truk besar ya. Jadinya kita agak kesulitan juga untuk meminta jalanan untuk pada mereka. Dan untuk pengendara yang agak sulit memang kita agak gimana ya. Tapi kita tetap akan memintanya dengan yang sopan santun, dan setelah diberikan jalanannya kita mengacungkan jempol untuk sebagai tanda terima kasih. Untuk kegiatan di wilayah Jakarta Utara, alhamdulillah kita sudah turun di kegiatan bencana alam seperti kebakaran. Kita juga buka posko dapur air. Kita juga ikut menggalang dana ketika di Sukabumi ada longsor. Kita menggalang dana dan memberikan bantuan berupa bahan bangunan, dan ikut juga dalam potensi SAR, yaitu saat kegiatan dayung patah kita bergabung dengan pihak Basarnas. Pola rekrutmen di IEA sendiri sebenarnya kalau dari pusat itu ada instruksi himbauan untuk bisa menjadi anggota. Mereka ada yang harus punya sebenarnya, tapi instruksi yaitu BHD yang kita sebut bantuan hidup dasar, atau pada umumnya orang bilang BLS, Basic Life Support, sama safety riding. Kenapa yang dua ini? Safety riding karena kegiatan kebanyakan di jalan raya, gitu kan. Bagaimana cara mengendarai kendaraan yang benar, bagaimana cara bersikap sopan santun di jalan raya, semua diajarkan di safety riding, dan itu bersertifikat ya Mas. Kita wajib itu yang bersertifikat. Nah, kedua, kenapa ada BLS atau bantuan hidup dasar atau basic life support ya, gitu. Orang kadang bingung, apa sih BLS? Tuh yang untuk pompa jantung gitu kan. Gitu, banyak yang bingung apa tuh. Nah, kenapa wajib itu? Karena kita di lapangan ingin para anggota punya bekalnya. Dibekali dengan ilmu, dibekali dengan skill. Ilmunya ilmu safety riding, skillnya di saat menangani medis. Karena kita ambulans pasti akan notabene berkaitan dengan medis. Ya, jadi ini lagi di Kelurahan Bendungan Hilir ya. Dari IEA standby. Kalau ada yang harus dievakuasi atau ada korban gitu, bisa kita langsung tangani di tempat. Dan kita juga sudah persiapan alat-alat medis, dan ambulans juga kita udah siap juga. Kita bekerja sama dengan Dinkes juga, dan ada beberapa ambulans swasta juga. Pernah dilakukan BHD di lapangan sering. Gitu. Sering, Jakarta Utara sendiri itu sering, apalagi daerah sini kan termasuk ekstrim ya, lalu lintas di sini ekstrim banget. Mereka biasanya anggota membawa tas P3K yang merah tuh Mas. Nah itu mereka bawa, di dalamnya di saat ada laka lantas, kita akan turun tangan dengan SOP yang berlaku ya, dengan SOP berlaku sebelum tim medis datang, itu salah satunya. Jadi memang di saat menjadi anggota sudah mempunyai sertifikat wajibnya, gitu. Sertifikat salah satunya sertifikat safety riding atau BHD itu. Gitu. Bismillah deh, mudah-mudahan aman. Lu berdua depan aja, gue depan ambulan ya. Yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kan maksa. Yang saya bawa bukan hanya diri saya, tapi ada pasien yang harus diselamatkan, dan ada juga keluarganya gitu yang berharap supaya cepat sampai tujuan. Jadi kalau saya emosi di jalan, saya sampai insiden sama orang di jalan, nanti itu akan lebih memperhambat saya.
pengawalan Pak Pinter. Jadi sebisa mungkin, gimana kalau ada yang ngeyel? Kalau ada yang ngeyel ya kita minta baik-baik. Kalau emang kita nggak bisa minta baik-baik sama dia, kita ambil jalur lain. Dan ternyata setiap detik waktu yang berjalan itu sangat berarti buat nyawa pasien. Sangat Mas, sangat berarti untuk nyawa pasien. Karena banyak kadang orang berpikir gini, kan itu cuma telatnya sekian menit, jangankan telat sekian menit. Saya pernah bawa pasien Mas, karena saya juga pernah jadi driver ambulans juga ya. Itu bawa pasien ke harapan kita, RS harapan kita, itu kejar-kejaran waktu dengan oksigen. Sebenarnya bukan telat sekian menit terus bermasalah, bukan, kita melihat oksigen. Dan oksigen itu kan juga punya waktu gitu, kepakainya berapa menit, kita punya perhitungan. Itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan gitu di jalan, bukan terus kita ngebut-ngebut mau cepat sampai, cepat selesai urusan, bukan. Diberitahu status pasien, informasi pasien. Jadi bukan informasi reka medis, bukan ya. Jadi kayak misalnya pasien ini merah, pasien ini kuning. Tadinya kuning, terus tiba-tiba merah di jalan, karena kan namanya di kondisi jalan kan nggak ada yang tahu ya di dalam ambulans. Dari tadinya kuning terus tiba-tiba merah, kita dikasih tahu sama driver pakai mic driver. Kadang ada yang nyambung intercom, pakai intercom. Kadang ada yang pakai HT juga, kita juga pakai HT. Komunikasinya kita berbagai macam juga ya. Nah itu kita dikasih tahu. Bahkan kalau misalnya benar-benar emergensi, itu kalau misalnya di jalan depan kosong, saya suruh duluan ambulansnya. Saya ikut di belakangnya aja. Karena apa? Takutnya saya yang menghambat gitu. Jadi biar ambulansnya duluan, saya ikutin di belakang. Kalau emang di depan ada kemacetan, baru saya maju lagi untuk buka jalan. Kalau saya sih, pribadi saya benar-benar terbantu. Ada mereka-mereka, ada beliau-beliau ini. Kita di jalanan tuh situasinya kondusif. Kondusifnya kan kalau lagi macet apa, ada mereka ini kan bisa, mereka yang pinggirin apa kendaraan umum apa ya kan, ngalangin ambulan, itu mereka tugasnya itu. Selama ini jalan ambulan nggak ini dengan masyarakat ya? Iya, suka begitu memang. Masyarakat ini yang pribadi saya selama saya bawa ambulan ya begitu. Ada yang peduli, ada yang tidak. Traffic pengawalan termasuk naik, ya. Kita tidak hanya pengawalan aja, ternyata beberapa teman-teman kita diminta bantu untuk mengendarai, membawa ambulans. Jujur Mas, beberapa rumah sakit driver ambulans nyerah. Beberapa yang memiliki ambulans pun nyerah Mas. Gitu. Jadi teman-teman di sini yang bisa bawa ambulans diminta bantuannya. Untuk kegiatan yang sedang aktif saat ini, kita sedang melakukan penyemprotan gratis di wilayah Jakarta Utara. Ada lagi, kita sedang menggalang dana untuk program ambulan gratis untuk masyarakat. Karena saya melihat belakangan ini masyarakat banyak sekali yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan unit ambulan ya. Mulai dari unit jenazah ataupun pasien. Udah ada lebih dari 20 kali saya mendapatkan permintaan untuk pengadaan unit ambulan. Karena banyak masyarakat termasuk anggota kami sendiri kesulitan ketika mertuanya akan diantarkan ke TPU. Biaya operasional sama sekali adalah pribadi mereka Mas. Mereka masing-masing biaya operasional, apakah itu uang bensin, uang makan, atau uang lainnya pun sama, itu semua pribadi mereka, tidak ada bantuan dari pusat atau bantuan dari wilayah gitu. Karena apa? Di saat kita escort, di saat kita melakukan pengawalan pun kita dikasih uang, kita akan tolak gitu kan.
jujur kita akan tolak. Sampai ada yang ketahuan seperti itu, kita akan keluarkan orangnya, Mas. Ya, itu adalah Indonesian Escorting Ambulance. Escorting, pengawalan, pendampingan ambulans gitu kan. Terus kalau orangnya udah pada sadar, iya masih ada nggak gitu kan? Iya masih ada nggak sih kalau misalnya orang udah pada sadar kayak di luar negeri datang ambulans pada minggir semua? Iya akan tetap ada, Mas. Walaupun orang sudah sadar, iya tetap ada. Kenapa? Iya tidak hanya melakukan pengawalan saja, tapi kita sudah ke arah rescue, sudah ke arah ke bencana alam dan juga ke kegiatan sosial lainnya. Untuk kepuasan batin sangat ada, Mas, karena kita ngelihat keluarganya sampai nangis karena udah kok cepet banget sampainya gitu, karena biasanya kan macet dan keluarganya apresiasi kami gitu, mengapresiasi karena dari situ kita ngelihat oh saya bermanfaat gitu. Jadi di situ kepuasan batin saya, Mas, saya bermanfaat dan keluarganya pasien itu tertolong gitu. Kami sangat berharap kalau warga masyarakat itu segera sadar akan prioritas ambulans sebagai kendaraan berprioritas nomor 2 di jalanan. Karena bila kita bayangkan, coba bayangkan aja sebentar aja, bagaimana kalau yang di dalam ambulans tersebut adalah keluarga kita atau orang yang kita cintai. Pasti akan sangat kecemasan, penuh dengan kecemasan untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Harapan saya untuk seluruh relawan Indonesia, jadilah relawan yang benar-benar dari hati. Jadilah relawan yang benar-benar memberikan hal yang baik. Jadilah relawan yang benar-benar memang dari ketulusan dan niat untuk melakukan relawan. Bukan karena mencari pujian, bukan untuk mencari status nama yang baik, maksudnya cari sekedar untuk mencari nama saja, tapi berikan dari ketulusan hati, maka relawan itu sendiri akan diterima dengan baik oleh masyarakat.